Halo sobat YouTube semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam bahagia, salam sehat selalu dimanapun sobat-sobat YouTube semua berada. Sedang apa? Semoga selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dengan saya di sini di dalam channelnya kontennya anak mak. Ya, kali ini saya ingin berbagi tips ya untuk sobat-sobat YouTube semua yang ada berkeinginan pengen terjun di dunia berkebun, apalagi kayak zaman pandemik begini ya, bagi yang mungkin ada tanah nganggur, nggak ada ditanamin apa-apa, coba diolah, siapa tahu bisa bermanfaat. Ini salah satu trik poin ya, termasuk salah satu poin penting ya di dalam dunia perkebunan pertanian. Sebelum memulai suatu bercocok tanam, sebelum mulai menanam, satu poin penting itu ialah menggula-gulakan tanah. Mungkin kalau yang senior yang udah pakarnya udah paham, tapi kalau misalnya yang baru dengar, belum pernah terjun di dunia itu, apa itu menggula-gula tanah? Nah, menggula-gula tanah itu istilah katanya menggemburkan tanah. Jadi tanah itu tidak padat, gembur. Nah, apa tujuannya menggemburkan tanah itu? Jadi buat pembebasan akar. Akar itu bisa leluasa, dia nggak menguras keringat ya, akar itu ya, nggak kerja keras dia untuk nyari makan dalam tanah itu. Coba kalau bayangin tanahnya keras, buat menembus tanahnya aja susah, apalagi dia mau makan akarnya. Itu bahasa simpelnya ya, bahasa orang-orang inilah, orang-orang kayak saya begini, bukan bahasa intelek. Nah, untuk selanjutnya yuk kita lihat gimana sih caranya, tips menggemburkan tanah itu yang simpel itu. Kita simak ya videonya ya. Kebetulan saya juga lagi ada mau ini lagi ya, tanam bibit baru lagi ya. Biasa masih di seputar jahe merah. Saya adalah penggelut jahe merah. Kita simak yuk gimana caranya menggemburkan tanah. Di samping itu setelah gembur nanti ada proses ini ya, proses lanjutnya lagi. Bukan hanya kita penggemburan aja, ada prosesnya lagi agar tumbuhan kita, tanaman kita itu subur, hasilnya maksimal, jadi nggak sia-sia. Karena apa ya, namanya tanaman itu tumbuhnya hari ini ditanam, nggak mungkin besok langsung panen. Karena itu makanya jangan tanggung kalau mau terjun di dunia tanaman, dunia perkebunan, dunia pertanian, itu jangan tanggung. Semua harus diperhatikan karena itu makan waktu. Sayang dong misalnya maksimalnya kita tanam jahe merah, sekali panen itu dalam satu rumpun itu bisa menghasilkan 4 atau 5 kilo ya, bahkan 6 kilo. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak maksimal, paling cuma 1,5 kilo atau 2 kilo, kan sayang, cuma ngabisin waktu cuma-cuma. Sedangkan kayak jahe merah itu panennya kan lama, 1 tahunan gitu. Kalau untuk hasil yang maksimal, dia umbinya besar-besar, gede-gede. Setelah itu sisa-sisa kayak masih tunas-tunas itu masih bisa ditanam lagi tuh buat bibit lagi. Oke, simak kelanjutannya, kita ikuti keseruannya ya, gimana sih tipsnya cara menggemburkan tanah. Yuk. Ya sobat YouTube, sebenarnya simple ya menggemburkan tanah itu. Sebenarnya mah kalau kita ini cuman hanya dicangkul-cangkul aja ya, seperti yang saya lakukan ini ya. Kita hanya menggunakan cangkul, kita balik tanahnya seperti itu aja terus. Karena apa, kalau misalnya nggak dicangkul kan keras, kalau dicangkul dia gembur dia.
cuman ya kita mencangkulnya tuh pakai triknya, nggak kita asal cangkul seperti itulah triknya ya, yang seperti saya ini ya, saya tunjukin seperti yang saya kerjakan. Jangan di skip ya videonya ya sobat, lihat baik-baik, disimak baik-baik. Cara menggemburkan tanah itu sebenarnya sangat mudah, sangat simpel ya, seperti inilah. Kalau misalnya untuk penggemburan selanjutnya, pemberian nutrisi, nanti kita ada ini ya, ada part keduanya lagi di video berikutnya. Makanya jangan ini ya, ikutin keseruan terus di channelnya Konten Ae. Insyaallah selalu mengupload video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Disimak ya, kita simak, kita tonton baik-baik, jangan di skip. Bantu like, bantu share, bantu subscribe sobat YouTube semua.
Halo sobat YouTube semua, itu ya yang namanya menggula-gulakan tanah itu ya seperti itu. Setelah itu penggemburan tanah yang saya lakukan seperti itu ya. Barangkali sobat-sobat semua pengen ini dipakai cara ini, ya bisa, silahkan. Cuman itu yang saya lakukan sebelum saya menanam sesuatu, menanam bibit, itu menggula-gulakan tanah atau penggemburan tanah itu penting ya. Itu bahkan itu poin awal atau poin paling penting sebelum kita bercocok tanam. Dari itu adalah cara yang paling simpel ya dalam penggemburan tanah, nggak terlalu banyak menguras tenaga. Mungkin kalau bagi yang menyimak videonya sampai akhir mungkin bisa masuk ya, bisa diikutin caranya. Dia nggak terlalu menguras tenaga kalau menggula-gulakan tanah seperti itu. Nah, nanti setelah itu ada proses lanjutannya lagi. Apa proses lanjutannya lagi? Itu adalah pemberian ini ya, nutrisi tanah. Tapi dalam arti pemberian nutrisi tanah ini bukan berarti tanah itu nggak subur. Apalagi area perkebunan ini, tanah paling suburnya kalau area perkebunan itu. Sebenarnya tanpa dikasih nutrisi lagi juga atau dikasih pupuk lagi juga nggak masalah. Cuman tetap beda ya. Sama halnya dengan orang. Kita kalau makan aja kudu 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu baru menciptakan sesuatu orang itu sehat, cerdas ya kan. Sama juga tanaman juga, kalau kita perhatikan, kita kasih makanan 4 sehat 5 sempurna, ya jadinya juga bagus juga kan, sempurna dia. Ya dibilang sempurna enggak lah, karena semua ini enggak ada yang sempurna. Seenggak-enggaknya mendapatkan hasil yang berkualitas. Apa sih ininya, nutrisinya kalau untuk tanaman itu ya pupuk itulah. Cuman tapi ya setiap tanaman itu kan suka beda-beda pupuk ya. Cocoknya tuh pupuk apa. Kayak padi aja pupuknya aja berapa macam biasanya, dia ada tahap-tahapannya. Nah, kalau yang saya pakai ini untuk jahe merah ada pupuk lanjutannya, dan cara pakainya itu apa, cara pakainya gimana ya, nanti ada di part keduanya di video selanjutnya ya. Cuman saya kasih gambarannya aja ya. Pupuk lanjutannya itu kita pakainya pupuk NPK 16. Tujuannya apa? Padahal tanah di kebun ini udah subur. Tujuannya ya untuk menambah nutrisi tanah itu. Karena apa? Lambat laun kan nanti hujan kena panas, udah gitu jadi akar ini nggak kelimpungan dia nyari makanan. Karena tanah itu kita udah kasih nutrisi. Kenapa kita kasih nutrisinya dari awal? Karena apa? Dari awal itu biar nutrisi itu menyatu dulu dalam tanah. Pupuk itu biar menyatu dalam tanah. Jadi nanti ketika akar kita udah tanam bibit, itu kan akar itu belum tembus ke bawah kan. Ya kan? Nah, nanti ketika udah tembus ke bawah itu tanah itu kan udah banyak makanannya. Nah, jadi dia cepat makan, cepat keluar akarnya, cepat banyak. Pembesaran rimpang umbinya, setelah pembesaran tumbuhkan tunas baru, pembesaran lagi. Nah, seperti itu ya. Udah gitu kita pemberian pupuk ini dalam semasa dari awal kita tanam bibit itu cuma 2 kali. Awal kita pas melakukan gula-gula tanah sampai 6 bulan berjalan ya, 6 bulan berjalan. Nah, pas ke 6 bulannya kita kasih lagi pupuk itu. Setelah itu ya paling kita perawatan rutin aja ya, perawatan rutin
biasa perawatan rutin mungkin penyiraman ya secukupnya, terus pembersihan rumput-rumput liar itu kan bahaya itu ya, sama penyemprotan ini pestisida. Penyemprotan pestisida itu selama panen itu kita semprot 3 kali ya. Nah untuk semuanya itu nanti kita review lagi di video-video yang selanjutnya ya. Semua ini video ini berharap supaya bisa bermanfaat ya buat sobat-sobat semua. Bagi buat pemula-pemula tetap semangat, simak videonya baik-baik. Untuk selanjutnya, untuk part-part selanjutnya saya akan upload video-video yang bermanfaat lagi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam santun, salam bahagia, tetap semangat, salam petani Indonesia, salam konten channel AE, kontennya anak emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.